extreme fast switching. Jadi kondisi on dan off-nya cepat sekali. Ya. Apakah ada yang lambat? Ada juga dioda yang lebih lambat dibandingkan yang di sini. Khusus yang 4148, IN4148 ini dioda yang dia cepat sekali on dan off-nya. Ya. Lalu ini parameternya, ya. Biasanya kita lihat seberapa cepatnya, atau kita lihat ininya. Ya, kalau dioda biasanya dilihat tegangan di sini. Ya. Tegangan reverse voltage-nya berapa? Tegangan balik maksimalnya berapa? Ya, tegangan balik maksimalnya 75 volt. Nah, tegangan majunya, nah kalau ini ada yang balik, ada yang maju, itu sekitar berapa? Standarnya kalau yang dioda itu sekitar 0,7 volt untuk silikon. Ya. Jadi tegangan dioda, ya, tegangan diodanya yang P forwardnya, ya, P dioda yang forward, yang maju begitu ya, itu sekitar 0,7 volt kalau diodanya silikon. Silikon itu sekian, bisa juga angkanya 0,3 volt kalau diodanya germanium. Dioda germanium, tegangan diodanya dengan majunya kecil. Nah, P reverse-nya di dioda untuk reverse itu bisa, kalau di sini itu sampai 75 volt. Ada juga yang nanti sampai 100 volt, ada juga yang sampai 1000 volt. Ini tegangan, ini maksudnya apa tegangan V reverse ini? Nah, ini dinamakan breakdown voltage gitu ya. Breakdown voltage itu tegangan maksimal yang mampu dilewati dioda sebelum diodanya jebol. Jadi ini batas dioda. Jadi kalau dibalik, kalau mencapai 75 volt atau lebih, ya, dia bisa rusak. Lalu arusnya, ya, tegangan jebol gitu ya. Tegangan. Kemudian arusnya gitu ya. Arus majunya itu bisa mencapai misalnya 2 ampere. Di sini angkanya arus maju 2 ampere. Tetapi hanya sesaat saja, yang ini sesaat. Sesaat itu artinya ukurannya 1 mikrosecond. Kalau yang continue ini hanya sekitar, kalau dioda ini ya 150 kira-kira, 300 lah, 300 miliampere. Ini yang continue, ya. Harus yang continue. Tapi kalau arusnya sesaat, ya, arus yang sesaat, singkat saja, itu bisa mencapai 2 ampere. Ini bisa dilihat repetitive peak forward, bisa repetitifnya hanya 500 ya, sampai 500. Nya 2 ampere itu ini forward juga. Di arus saatnya saja sampai 2 ampere. Jadi amannya itu sekitar 500 maksimalnya, lalu bisa di-set sampai 500 miliampere.
Nah, ini dari datasheet, ya, datasheetnya ini. Lalu saya ambil juga dari artikel yang ini. Ini arus diodanya bervariasi, ya. Bisa ada yang 0,1 miliampere, ada yang 1 ampere, ada yang 10 miliampere, ada yang 100 miliampere. Maksimalnya tadi 300 ya. Kalau kita ambil angka yang di bawah 300 masih aman. Ya. Nah, kalau arus forwardnya 100 miliampere pada suhu 0 itu kira-kira ya 0,9 lebih itu ya. Lalu kalau kita lihat semakin tinggi tegangannya, semakin tinggi suhunya, maka arus semakin tinggi suhunya, lalu tegangan masnya itu ternyata bervariasi, ya, semakin menurun. Misalnya saja untuk 1 miliampere suhunya 0 derajat itu sekitar 0,7 ya kira-kira. Lalu ketika suhunya mencapai 100 ini sekitar 0,5. Ya. Jadi arus majunya kalau diodanya kita pilih yang 1 miliampere ya. Maka pada suhu 0 Celcius ya, 0 Celcius, pada suhu 0 Celcius, nah simbol derajat susah didapatkan dari sini. Lalu V forwardnya atau V diodanya, VF-nya adalah VF sama dengan sekitar 0,7 gitu ya, 0,7 volt. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius ya, VF-nya sekitar 0,5. Ini melihat yang cepat saja ya. Di titik di sini, ya. Titiknya adalah yang di sini, dan satunya titiknya di sini. Ini dan titik yang ya, angkanya berapa? Sekitar 0,7 kalau mungkin kurang ya, 0,7 lebih. Ya, dianggap aja di situ. Dan nanti kalau tidak tepat bisa dikalibrasi. Nah, ini contohnya ya. Kalau suhunya 0 derajat ya tegangannya sekian ya. Lalu kalau 100 derajat ini 500 milivolt misalnya, di 0,7 bisa dituliskan 700 milivolt. Nanti nah bentuk persamaannya menjadi ini ya. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C ya. M ini kemiringannya. Kira-kira untuk suhu 50 derajat berapa volt ya nanti? B3-nya. Kalau dilihat dari angka ini. Ini jaraknya 100 derajat Celcius, ini jaraknya minus 200 milivolt. Nah, ini kalau kita lihat kemiringannya sekitar ini, 2 milivolt per derajat Celcius. Nah, ini kira-kira angkanya ini 50 ya, berarti nanti kurang 50 kalikan sekian ini. Ini 600 milivolt. Nah, kalau diinginkan kita mau membuat suatu alat ukur, tentu saja ya biar mudah dibaca, ya kalau 0 derajat ini tampilannya 0 volt. Ya. Kalau 100 derajat ya tampilannya misalnya ini, 1000 milivolt. Jadi kalau 50 ya nanti angkanya 500 milivolt. Jadi yang angka yang paling terakhir ini
dianggap aja ini komanya gitu ya. Maka yang dipakai 3 angka dari sebelah kiri. Nah, untuk sistem instrumentasi, kita tadi memerlukan adanya ADC, ya, mengubah dari nilai ini menjadi nilai digital. Kalau misalnya menggunakan ADC 10 bit, lalu referensinya 5,12 volt, maka nilai 700 milivolt ini kalau nilai ADC-nya adalah 110. Bisa dilihat referensi video ADC atau resolusi ADC-nya nanti, ini resolusi ini sebenarnya. Bukan referensi tapi resolusinya. Resolusi ADC-nya yaitu nilai referensinya dibagi dengan jumlah n-nya tadi ya. Kalau 10 bit berarti 2 pangkat 10. Berarti 5,12 ya. Ini berarti 5,12 dibagi 1024 ya. Dapatnya ini sekitar 5 milivolt per kode ya. Ganti kode itu kira meningkat atau turun ini. Nah, resolusi ini adalah nilai terdekat yang bisa dibaca oleh ADC, yang bisa dibedakan. Maka nilai terdekatnya adalah kalau ini turun 1 atau naik 1 ya, itu ini nilai terdekatnya ini. Jadi kalau masih kurang dari resolusinya masih dianggap sama ya. Yang bisa membedakan atau kira-kira tetangganya itu besar ini 5 milivolt per kode. Ya, besar ini berarti sekitar 2,5 derajat Celcius ya. Maka resolusi alat ini menjadi sekitar 2,5 derajat per kode. Nah, ini teorinya ya, saya ambil dari dioda temperatur sensor ada di sini. Nanti bisa diambil teorinya bahwa arus yang melewati dioda itu tergantung dari suhunya ini ya. PT itu sama dengan K kalikan T dibagi G ya. Dengan K ini suatu konstanta, T ini suhu dalam bentuk Kelvin. Lalu semakin panas itu karena dioda ini bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ini salah satu sifatnya kalau kena panas maka resistivitasnya menurun. Nah, ketika resistivitasnya menurun, harusnya semakin meningkat. Ini kalau dihitung bisa seperti ini. Ini kalau digambarkan ya, V dioda itu ada di sini ya. V dioda itu kapan dioda mulai ya, ini kira-kira di sini ya. Ini kalau ini diteruskan, nah, di sini ini V diodanya ya. Atau yang ini mungkin ya. Ini V diodanya yang ini. Jadi saat dioda mulai menghantar ya. Kalau suhunya semakin tinggi, ini cenderung dia semakin lebih. Kalau dia semakin tinggi suhunya, cenderung akan tegangan diodanya menurun. Ya. Ini akhirnya menjadi seperti ini. Tegangan saat dioda mulai menghantarkan. Nah, V diodanya ada di sini. Jadi dengan mengukur V dioda di sini, ini kita bisa tahu suhunya, ya, karena ini berkorelasi. Semakin turun suhunya, semakin tinggi suhunya, tegangan diodanya semakin turun. Ini akan dicari seberapa besar
Kalau kita ukur tegangannya, maka kita bisa mengukur suhunya. Nah, ini bisa menggunakan suatu sumber arus misalnya ya. Bagaimana ini bisa menjadi sumber arus? Ya. Ada dioda Dioda ini dia mempertahankan, justru malah yang dipakai adalah ini tegangan baliknya ya. Kalau misalnya VCC-nya 12 volt, lalu diberi dioda di sini, diberi dioda 5,6, maka 5,6 ini suhu di kaki-kaki dioda ya. Ini kalau 12 volt, berapakah tegangan pada RB-nya? Tegangan pada RB bisa dihitung nggak ini? Tegangan pada RB yaitu PRB-nya gitu ya. P dari RB ya, sama dengan PCC dikurangi P Zener ya, dibagi dengan ya ini saja ya, karena berarti sekitar 12 volt dikurangi 5,6 volt ya, itu sama dengan sekitar 6,4 ya. Maka IB bisa diketahui ya. IB bisa diketahui, IB diketahui, kemudian arus VCE itu bisa diketahui juga ya. Ingat bahwa kalau di sini ya untuk tegangan di sini gitu ya. Tegangan antara C dengan B di sini. Nah, tegangan di sini itu sekitar 0,7 volt ya, atau 0,6. Kalau ini dianggap 0,6, nanti bisa diketahui arus E-nya ya. Nah, diodanya diberi di sini ya. Tadi diodanya dibuat maju, diberi arus maju atau kondisi yang forward dengan arus tertentu, lalu diukur tegangannya. Ini tegangan ini yang sebanding dengan suhu. Lalu cara penggunaannya misalnya ini. Ini dioda sebagai sensor suhu. Kemudian ya kalau kita membuat suatu alat, maka alat ini apakah benar atau tidak gitu ya, apakah tepat atau tidak dibandingkan dengan yang sudah terkalibrasi. Ya. Contohnya nih LM35 ini suatu sensor suhu yang sudah terkalibrasi. Jadi ada sumber arus yang masuk ke dioda, lalu ini ada sumber panas. Di PR ini sumber panasnya. PR sebagai sumber panas. PR sebagai sumber panas, caranya ya nanti beban ini ya sebagai sumber panas. PR ini tegangan pada resistor. Ini sebagai sumber panasnya ada di sini. Sumber panasnya tergantung dari P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, R sendiri bisa didapatkan dari, bisa seperti ini, bisa juga nanti kayak V saja gitu ya. P kuadrat dibagi dengan R. Ini dayanya, gitu ya, daya. Nah, panasnya ini nanti, panas yang timbul di sini akan dideteksi oleh dioda di sini dan oleh sensor dioda yang sudah terkalibrasi. Ya, nanti dibandingkan.
langkah eksperimennya yang ini, yang tadi ya VR ini tegangan yang masuk ke R, ya, di set, tunggu 5 menit supaya mencapai yang settle itu sudah tidak banyak berubah, ya. Kemudian diukur suhunya, ya, dibandingkan dengan suhu yang ada di dari LM35. Terus dilakukan sampai beberapa titik pengukuran. Ini dalam bentuk diagram bloknya gitu ya. Sumber arus lalu masuk dioda yang tadi di set 1 mA, 10 mA atau 100 mA. Kemudian ini muncul tegangan, ya, dikurangi dengan tegangan referensi. Ini bisa sebagai tegangan referensi di set misalnya tadi 700 mA, 700 mV. Nah, seperti ini. Oke, itu materi hari ini. Kemudian untuk tugas itu Anda bisa nanti mencari teman, ya, untuk membuat tugasnya bersamaan. Lalu Anda mengisi Google Form-nya gitu ya. Ini nanti dengan siapa? Kalau nggak punya teman ya sendirian nanti. Kemudian tugasnya adalah Anda mencoba suatu proyek, ya. Proyeknya ini misalnya mencoba suatu proyek, contohnya ini contohnya bisa diambil di sini di Project Hub pakai Arduino, ya. Arduino ini salah satu misalnya microcontroller yang mudah digunakan. Kalau untuk belajar ya lebih mudah pakai yang mudah-mudah dulu, ya. Kalau nanti mau membuat secara ekonomis, bikin yang lebih misalnya PCB-nya yang kecil atau bentuknya yang kecil begitu, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak proyek-proyeknya di situ. Coba cari saja yang sensor dan environment. Contoh proyeknya nanti misalnya ini, ya, bisa cukup banyak, ya. Tugasmu mencoba atau mengambil satu proyek ini, dicoba nanti dilaporkan. Jadi yang kesulitan pemrograman itu bisa belajar dari sini misalnya, ya. Di sini ada skematiknya, ada peralatan yang dibutuhkan, ya. Kemudian nanti ada kodenya. Nah, silahkan Anda mencoba atau mengambil proyek ini dicoba, ya, seperti praktikum gitu. Lalu nanti kamu laporkan, ya. Bisa sendirian, bisa juga cari teman. Ada banyak contohnya untuk proyek-proyek ini. Ini kalau dilihat banyak gitu ya. Nah, kalau ada yang kekurangan atau ada yang saya mau bikin proyek sendiri, oke, gitu ya. Misalnya aja proyek tentang ini pendeteksian misalnya kalau ada getaran gempa, ya, gempa ini bergetar, lalu bisa nggak membuat, bisa dicoba dicari di sini getaran vibration juga bisa. Nah, ada berbagai sensor-sensor yang nanti bisa dibuat sendiri misalnya, ya.
misalnya sensor untuk mengukur adanya getaran ya, atau mengukur adanya gempa. Ini ya, ini contohnya mendeteksi kalau ada gempa, kemudian bisa misalnya mengaktifkan alarm. Ya. Jadi kalau gempa ini ada goyangan, bisa dibuat seperti ini. Jadi coba nanti cari yang mana yang akan kamu buat gitu. Ya, sudah ada contoh rangkaiannya, sudah ada contoh programnya. Ini contoh untuk mendeteksi adanya gempa. Ya. Tapi ini harus menggunakan 24 bit ya, ABC-nya supaya lebih teliti. Dan nanti juga Anda tuliskan, ini contoh bagaimana membuat laporannya. Tapi coba diubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti petunjuknya dari sini. Nah, tugasnya ada di sini, membuat widget ini. Ya. Jadi untuk belajar ini Anda bisa dengan cara ini, learning by doing. Jadi kalau hanya mendengarkan saja, tapi ya sering dilupakan. Maka ini harus dicoba sendiri. Ya. Berkelompok maksimal 2 orang. Ya. Jadi nggak ada yang 1,5. Jadi 1 atau 2 orang. Jadi kalau nggak dapat kelompok ya nggak apa-apa. Atau masih sudah ada contohnya gitu ya. Ide project bisa didapatkan dari sini. Ya. Lalu nanti pengajuan judul project ada di sini URL ini. Ya. Tugas SIE, Anda isi formnya supaya tercatat kira-kira Anda akan membuat apa. Ya. Di langkahnya adalah memilih projectnya, mengimplementasikan, mencoba testing, lalu membuat laporan. Nah, ini jadwalnya. Hari ini diberi tugas, ya. Minggu depan ada konsultasi atau laporan perkembangan tugas project. Jadi kalau ada kesulitan bisa dikonsultasikan minggu depan. Lalu minggu depannya lagi uji coba alat, pengambilan data, lalu pembuatan laporan. Ya. Batas akhirnya adalah 15 November, tanggal 16 sudah terkumpul dan presentasi alatnya. Targetnya begitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk ini? Pemilihan judulnya harus hari ini ya, Pak? Ya minggu inilah pokoknya. Kalau hari ini belum bisa ya minggu. So, tapi jangan lama-lama kan gitu. Ya, cari teman, Oke, Pak. cari teman proyeknya, lalu cari topiknya. Ya, cukup banyak pilihannya. Ya, karena ini tentang instrumentasi ya. Coba cari yang hubungannya dengan sensor gitu ya. Ini misalnya gitu ya. Hazardous gas leak detector. Ini misalnya ada gas-gas yang berbahaya, lalu
nanti outputnya bisa berupa suara, gitu ya. Audible alarm. Misalnya CO2 atau CO ya, CO itu yang berbahaya sekali. Ya. Gasnya itu lebih berat dibandingkan udara, maka gas CO itu cenderung dia berada di bawah. Ya. Nah, ketika orang menghirup gas CO cukup lama, itu akibatnya terasa pusing nantinya. Ya. Lalu kalau terlalu pusing, lalu dia bisa tidak sadar diri. Ini contoh-contoh proyeknya cukup banyak. Nanti Anda pilih mana yang akan diimplementasikan. Ya. Water quality monitor and notification system, jadi untuk mengetahui kualitas air. Lalu ini seismograf ya, extremely sensitive homemade seismometer, ya sudah sensitif, lalu murah, ya maka ya sudah, ini alatnya cukup murah. Ini coba kalau kita lihat, ini sensornya, kemudian ada benda yang di sini, ya. Lalu ketika ada getaran, itu bisa mengakibatkan ininya bergerak, ya bergoyang. Nah, ini terdeteksi oleh Arduino. Lalu bisa dilihat ininya. Ini peralatannya, proyeknya ini contohnya ini ya. Pakai magnet permanen, kemudian ada koil ya. Nah, ini ada sesuatu yang seperti apa? Lonjakan yang sangat tinggi gitu ya. Ini berarti ada sesuatu getaran ini. Tadi grup yang dijatuhkan itu sudah terdeteksi oleh alat ini ya. Kalau ada dua buah ini gitu ya, dua buah sensor atau dua atau mungkin tiga, ya kita bisa mengetahui posisinya ya. Maka untuk deteksi gempa itu ditinjau dari dua station ya. Dengan dua station lalu bisa diketahui lokasi gempanya ada di mana ya. Bahkan bisa diperkirakan kekuatan gempanya ada di mana, berapa. Apakah suaranya terdengar ya? Videonya tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Saat ininya belum di komputer share-nya ini ya. Oke. Ya. Ini alatnya terdiri ada koil, kemudian ada magnet permanennya ya, lalu ada aluminium plate ini untuk nanti biar terjadi induksi juga gitu ya. Biar terjadi redaman. Ya, magnet yang bergerak di dekat koil ini akan mengakibatkan tegangan pada koilnya. Ya, tegangan ini nanti yang dikuatkan misalnya, lalu direkam dengan Arduino. Contoh programnya nanti. Nah, ini kondisi tidak ada sinyal, itu masih ada seperti ini, ada rumputnya. Ini berarti ada noise-nya ya. Yang penting sinyalnya lebih besar dibandingkan noise, itu tidak masalah kalau ada noise-nya.
Nah, ini ada sinyal spike-nya begitu. Ada sinyal seperti jarum yang cukup tinggi gitu ya. Ini berarti ada sesuatu yang terjadi di sini, ada getaran. Ini alat-alatnya gitu ya. Menggunakan gulungan trafo gitu ya. Dilepas core-nya, kemudian ya dipakai ininya gulungannya ya. Itu sebagai sensor nantinya. Nah, ini menggunakan Arduino yang versi kecil, Arduino Nano. Ya, ini diberi box agar noise dari udara tidak mengenai ini. Jadi kalau kena udara pun juga bisa bergoyang, gitu ya. Maka ditutup supaya gangguan dari udara itu tidak tidak begini, tidak mempengaruhi dari alat ini. Jadi nanti ada banyak ininya, ya. Untuk programnya dan skematiknya gitu ya. Skematiknya kira-kira seperti ini, bahwa sudah diberikan skematiknya. Jadi kemungkinan tidak tahu bisa berkurang gitu ya. Saya tidak tahu rangkaiannya Pak, sudah ada rangkaiannya. Saya tidak tahu apa kodenya Pak, programnya, ini kodenya gitu. Programnya atau skripnya. Nah, skripnya bisa dibaca atau nanti dilihat gitu. Nah, untuk skripnya supaya nanti ditambahkan siapa yang membuatnya gitu ya, kelompoknya dari mana, supaya berarti betul-betul dicoba nantinya ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan ini? Mau tanya untuk, Pak. Oke ya Pak. Balik. Siapa dulu nih yang? Ya, gimana? Pakai Arduino IDE itu free, kamu download sendiri dari situsnya Arduino. Nanti kalau punya Arduino seperti ini, punya Arduino yang begini gitu ya, ini kelihatan ya. Nah, ini Arduino seperti ini yang Uno gitu ya. Nanti ada USB-nya yang dicolokkan ke komputer. Kemudian Anda pakai Arduino IDE, Anda cari di arduino.cc, itu nanti bisa di-download untuk memprogramnya ya. Nah, contoh programnya ada di sana.
kamu download, kamu jalankan, kemungkinan besar sudah bisa jalan, ya. Code di sini. Jadi code-nya ini sudah termasuk yang sudah jalan. Ini contoh-contoh hasilnya, ya. Ini hasilnya orang dan saya pengen kalau dari kamu bagaimana hasilnya gitu, ya. Maka minggu depan kita bisa konsultasi sudah sampai di mana kemajuannya termasuk kesulitannya. Ya. Ada di arduino.cc program IDE-nya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Oke, mari. ini berarti nanti buat programnya yang ada hubungannya sama materi ini ya Pak? Materi Ya. yang sudah diberikan. Paling enggak yang termasuk sensor lah, karena untuk Arduino yang tadi Arduino project-nya, project hub-nya itu cukup banyak kategorinya. Coba pilih yang sensor dan environment. Ya. Ada misalnya dari Microsoft itu membuat suatu contoh program atau contoh eksperimen untuk mengetahui dampak benturan pada kepala. Ya. Tapi yang digunakan bukan kepala beneran. Ya. Jadi misalnya dibuat suatu alat, nanti dipasangi alat pendeteksi getaran, lalu benturannya dihasilkan atau alat ini dipasang misalnya pada suatu bentuk misalnya manekin misalnya ya, lalu di situ dilempari misalnya bola basket, itu kan benturannya cukup keras. Bagaimana reaksinya nanti? Benturannya kalau dari depan bagaimana, dari samping bagaimana, dari atas bagaimana, itu ada di dalam ini ya Pak. Dari Microsoft itu ada itu project seperti itu. Lalu dilihat hasilnya. Ya. Untuk sensor getarannya sudah tersedia banyak di pasaran. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak, untuk Arduino-nya bebas kok Pak? Bebas, bebas. Ya. Jadi karena ini bukan kuliah microcontroller ya sudah saya bebaskan saja pakai Arduino yang apa saja ya boleh gitu kan. Pakai Raspberry ya boleh gitu. Karena ini tugas yang waktunya pendek begitu. Nanti kalau waktunya hanya 3 minggu selesai kan gitu ya, seminggu searching ya, seminggu mencoba, seminggu laporan kan, gitu. Maunya begitu. Jadi nanti masih ada, kalau kesulitan itu masih bisa konsultasi. Jadi bukan tugas yang saya lepaskan lalu saya tinggal terima laporannya, bukan seperti itu ya. Tapi saya mencoba membimbing membuat proyek kecil. Nah, proyek yang sudah ada kamu tiru gitu ya. Ditiru lagi ya. Napak tilas istilahnya, lalu kamu laporkan. Nanti kalau memang sudah mahir ya baru diberi tugas yang lebih rumit lagi. Yang lebih kompleks atau lebih rumit. Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Coba nanti cari temannya gitu ya. Kalau nggak dapat temannya ya sudah sendirian, nggak apa-apa lah. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Berarti ini kan sampai tanggal 16 November itu kan buat alat ya Pak? Ya. Nah besok setiap pertemuannya itu ada materi baru atau cuma buat konsultasi aja atau ada Zoom atau gimana? Ada materi baru gitu, materi-materi yang mungkin belum tercover saat ini. Ya. Lalu bisa juga untuk konsultasi.
Jadi belum semua materi bisa saya berikan di situ ya, karena ada beberapa yang belum saya berikan juga. Banyak malah bukan beberapa, tapi ada banyak materi yang belum diberikan. Ya. Ya, adakah yang ditanyakan lagi? Pak. Cari teman, cari proyeknya, lalu mengisi ininya apa Google Form-nya ya supaya tercatat, gitu. Lalu laksanakan. Ya. Pak, misal mau tanya Pak, nih kan kita kan nanti kan ngisi di Google Form terus milih mau buat apa, tapi nanti di tengah jalan itu kayak kesusahan dan terus rubah itunya boleh nggak Pak? Tapi nanti apa namanya waktu pengumpulan itu udah jadi. Gimana itu, Boleh, Pak? boleh. Diperbolehkan. Ya. Karena nih tugas Oh, juga milih sendiri kan enak, mau milih yang mana kan mungkin saya bebaskan aja lah gitu toh. Kalau diberi tugas tertentu lalu bisa tidak terlaksana lalu bisa jadi alasan oh ini tugasnya sulit Pak, tapi ini semua sudah ada semuanya ya, tinggal mencoba. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya dicoba. Ini proyek tidak cukup 1 hari selesai gitu kan. Itu kan meniru proyek pembangunan Prambanan itu kan Candi Prambanan itu proyek sehari jadi itu. Bandung Bondowoso istilahnya. Atau sistem kebut semalam. Ya dicoba waktunya 3 minggu ya dimanfaatkan. Pak, mau tanya Pak. Ya, mana? Untuk presentasinya besok itu kita bikin videonya tentang alat kita atau kita langsung presentasi dengan kamera live gitu Pak? Saya juga nanti melihat waktunya juga ya. Minimal Anda masukkan dulu gitu ya PPT-nya, PowerPoint-nya, termasuk videonya ke kalau ada video masukkan juga ke PPT-nya atau dilampirkan nanti dilaporkan dulu ya. Nanti saya ambil beberapa saja sampel untuk presentasi karena ada 30 orang. Kalau itu misalnya jadi 15 kelompok misalnya ya. Waktunya 1 jam, 15 kelompok 1 jam, hanya 4 menit ya kira-kira. 4 menit, setiap orang 4 menit, belum terjadi waktu untuk pergantiannya. Apakah cukup gitu ya? Kalau cukup ya nggak apa-apa gitu. Tapi persiapkan aja dulu gitu ya, dipersiapkan nanti waktu pendadaran, waktu presentasinya belakangan. Ya. Kalau 4 menit cukup untuk mempresentasikan ya bagus. Oke gitu, apakah ada lagi? Ya kamu amati dulu, lalu pilih temannya dulu atau pilih topiknya dulu terserah gitu ya. Kalau sudah, kamu kirim ke Google Form. Kayak saya tahu apa saja yang kalian pilih di situ. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kalau tidak, bisa saya akhiri dulu untuk pertemuannya ya. Nanti saya lihat Google Form-nya apakah sudah terisi atau belum. Oke ya. Di depan kita diskusikan, konsultasikan ada yang kesulitan. Oke, itu ya kita akhiri saja untuk pertemuan Zoom-nya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa masukkan aja ke grup misalnya WA grup, kita bisa media untuk berkonsultasi lewat WA grupnya. Ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuannya.
Silakan meninggalkan Zoom. Makasih banyak, Pak. Ya, Oh, iya, sama-sama. Pak, sehat terus, Pak. Iya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak.